Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa khairul umur wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidup dan nikmat iman, dan semoga saja nikmat iman ini berkekalan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita nanti. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, kehidupan setelah kehidupan di dunia ini lahiyal hayawan, itulah dia yang sebenar-benarnya hidup. Manusia diciptakan beda dengan hewan, jin diciptakan beda dengan hewan. Jika hewan, mereka akan difanakan oleh Allah pada akhirnya, sementara kita diciptakan oleh Allah untuk diabadikan. Kita hanya mati sekali besok. Setelah itu kita akan dihidupkan, dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Khuludun khuludun lal maut, kekal, kekal, tidak ada kematian. Untuk itu kita diciptakan, untuk menjadi hidup, makhluk yang hidup kekal. Hewan di padang mahsyar diperlihatkan, dia dihidupkan, kemudian diselesaikan urusannya, setelah itu dikembalikan menjadi tanah, sehingga orang-orang kafir saat itu meratap memohon kepada Allah, wahai ya Rabb kami, izinkan kami seperti binatang-binatang itu, hewan-hewan itu. Dia hidup lalu dikembalikan menjadi tanah. Maka asbahna nasyan mansiya, kami menjadi makhluk yang dilupakan. Tapi sayang, ratapan orang kafir ini tidak digubris dan tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia dan jin akan dijadikan oleh Allah kekal. Ketahuilah hamba-hamba Allah, kita hidup, kita yang pernah di dunia ini akan menjadi makhluk kekal selama-lamanya. Oleh karena itu,
Kita harus cerdas memilih jalan hidup agar kehidupan yang kekal itu nanti tidak diletakkan pada tempat yang penuh dengan siksaan dan penderitaan, betapa merugi dan sengsaranya. Dan yang paling ideal adalah kita dalam kebahagiaan yang tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi rasa mengantuk, tidak ada lelah, tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada luka, tidak ada apapun yang mengkhianati kita, tidak ada buruk sangka, tidak ada cemburu, tidak ada sakit hati dan seterusnya. Inilah kehidupan yang kita buru, kehidupan surga, kehidupan akhirat. Wahai calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang hidup sesudah mati. Hidup sesudah mati, apabila Bapak Ibu melihat di kitab yang ada, coba nanti dilihat di sini ada lembaran posternya. Inilah yang akan kita uraikan dalam serial kajian kita, dan tidaklah selesai dalam satu pertemuan. Makanya kami sudah sepakat dengan pimpinan Al-Hujjah bahwa ini akan kita jadikan serial kajian bersambung kita, ya, hidup sesudah mati. Kita berpedoman ke sana. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, untuk pertemuan pagi ini kita akan fokus kepada sakaratul maut, perjalanan arwah, dan kalau sempat masih ada waktu kita lanjutkan kepada agenda-agenda kubur, perjalanan manusia di alam kubur. Inilah yang akan kita fokuskan insyaallah taala pembahasan kita untuk pertemuan kita yang kali ini, tentang sakaratul maut. Sakaratul maut, silakan buka pada halaman 34, lihat ayat yang ke surat Al-An'am ayat 93. Bagaimana malaikat memperlakukan seluruh makhluk, khususnya manusia, termasuk jin, ya. Bagaimana الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Lihat artinya, jika kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam sakaratul maut, sedangkan para malaikat menghantamkan telapak tangannya kepada orang tersebut sambil berkata, akhriju anfusakumul yawm, keluarkan nyawa kamu dari jasad ini hari ini, tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian berhak merasakan azab yang menghinakan kalian. Seluruh malaikat maut yang mendatangi orang zalim, seluruh malaikat maut yang mendatangi ahli maksiat, seluruh malaikat maut yang mendatangi orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik, seluruh orang fasik, pembangkang-pembangkang, orang-orang sombong yang pernah hidup di muka bumi ini, maka dipaksa keluar. Bapak Ibu, sakaratul maut, memaksa nyawa keluar bukan hal yang gampang. Kalau Bapak Ibu pernah mengatasi orang yang jiwanya disusupi oleh jin, jiwanya disusupi oleh setan, lihat bagaimana ulama-ulama salaf dulu memaksa jin dan setan yang merasuk ke dalam tubuh orang untuk dikeluarkan. Caranya kasar, Pak. Kalau Rasul pakai menggedor dengan telapak tangannya, ya, jedar, keluar kamu hai musuh Allah, sambil menepuk ke dada orang yang bersangkutan, keluar kamu hai musuh Allah. Memang dipukul.
karena pukulan itu akan terasa langsung oleh makhluk jahat yang ada di dalam tubuh orang yang bersangkutan. Dan makhluk ini biasanya ngeyel, makhluk ini biasanya berjuang untuk tidak mau keluar walaupun dia tersiksa. Lama kelamaan dia tidak akan mampu, lama kelamaan dia tidak akan sanggup bertahan, lalu akhirnya keluar. Ini jin dan syaitan yang ada di tubuh kita ya, mengeluarkannya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai menggebukin orang yang orang tersebut disusupi oleh syaitan, digebukin pakai tangkai sapu, Bu, sampai patah tangkai sapu itu. Begitu ngeyelnya syaitan, sulitnya disuruh keluar. Ruh kita, ruh orang yang zalim, ruh orang yang jahat juga tidak mau keluar, tidak senang atau tidak gampang dia mau keluar. Sebab apa? Tidak gampang dia mau keluar. Sebab apa? Nanti saya akan ceritakan tentang perjalanan ruh. Kenapa roh orang kafir sulit untuk keluar? Pada intinya dibantu oleh malaikat mengeluarkannya dengan cara dihantam dadanya, digebukin lambungnya, ditampar keningnya, benar-benar dipaksa agar orang ini keluar. Maksudnya ruhnya keluar dari jasadnya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Sekali-kali tidak, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyelamatkan engkau? Siapakah yang bisa menyembuhkan? Dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, lepasnya setiap ruh daripada badan. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan, menegang, Pak, tegang sambil gemetaran, karena ketika itu roh mulai meninggalkan jasad. Bertaut dalam artian memang meregang tangan, kaki tangan ini, tangan ini betisnya saling berdempetan, saking sakitnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selanjutnya kepada Rabbmulah pada hari itu engkau akan dihalau. Ibadallah, pada saat itu syaitan datang. Pada saat itu syaitan datang. Sayangnya dia datang dalam wujud keluarga kita yang sudah meninggal. Syaitan datang ketika kita mengalami awal-awal mengalami sakarat. Syaitan datang. Dia datang wujud ayah saya yang sudah meninggal, ibu bapak yang sudah meninggal, dalam wujud nenek yang sudah meninggal yang sangat sayang kepada kita. Dan dia bercerita, nak, ibu sudah terlebih dahulu mendahului engkau. Ibu menyesal, nak. Ternyata agama yang benar adalah agama Nasrani. Nak, pindahlah engkau ke dalam agama Nasrani. Isyaratkan dengan anggukanmu, katakan iya, katakan iya, maka engkau akan selamat, nak. Ini wujud penyempurnaan kasih sayang ibu kepada engkau. Ini bujukan setan dalam wujud ibu kita datang. Bapak ibu, ibu kalau nggak percaya, bapak kalau ingin coba, ya gimana mau dicoba, orang namanya juga sakaratul maut. Ya mau ditanya kepada orang yang sudah meninggal juga susah. Tapi ada hadisnya, Nabi mengatakan setiap orang yang sakaratul maut pasti datang setan dalam wujud keluarganya. Lihat di halaman sebelahnya, hadis sampai-sampai Nabi pun berdoa kepada Allah. Halaman yang ke-36, sampai-sampai Nabi berdoa kepada Allah. Nabi saja berdoa kepada Allah, jangan sampai dalam sakaratul maut dia sanggup digoda oleh syaitan. Lihat, Allahumma
inni a'udzubika minat taraddi wal hadami wal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Nah, ini dia. Lihat artinya dalam tulisan yang ditebalkan, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kerasukan setan pada detik-detik kematian. Maksudnya apa? Saat-saat sakit seperti itu, setan datang dalam wujud keluarga kita. Wujud keluarga sudah meninggal, merayu kita agar keluar dari Islam. Kalau gagal ternyata emak kita yang almarhum, padahal itu adalah setan, maka bapak almarhum yang datang lagi. Gagal juga, datang lagi teman-teman dekat yang udah meninggal. Benar nak kata ibu bapakmu tadi? Benar wahai kawan, apa yang dikatakan oleh mak bapakmu, bahwa agama yang benar itu adalah agama Yahudi, masuklah ke Yahudi. Agama yang benar adalah Nasrani, masuklah ke Nasrani. Wallahi, kalau ikatan akidah orang selama hidup ini tidaklah kuat, tidaklah benar, pasti dia akan murtad, lalu dia mengangguk. Cukup dengan anggukan itu, dia sudah keluar dari Islam. Inilah perjuangan puncak dari syaitan kepada setiap manusia yang akan sakaratul maut. Saya pasti didatangi syaitan nanti, bapak ibu juga pasti didatangi. Masalahnya dia sanggup menggoda kita atau tidak tergantung ketika hidup. Bagaimana kita mengetahui dan mendalami tauhid kepada Allah dan akidah yang sahih. Jika akidah kita ngaco, jika tauhid kita lunak, jika tauhid kita tidak sejati, tidak lurus, tidak benar, saat itu kita akan mengangguk. Kita akan membenarkan ajakan setan-setan dalam wujud orang tua, keluarga, teman yang sudah duluan meninggal. Makanya Nabi berdoa, dan saya rasa doa ini pantas juga untuk bapak ibu bacakan. Wa inni a'udzubika min ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, janganlah sampai diriku mampu dikuasai oleh syaitan ketika akan mati, sakarat. Baru-baru ini, 4 hari yang lalu, sebelum saya ke Jakarta kemarin, telah meninggal ibunda kami yang kami sayangi, Bunda Miss di Payakumbuh. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa gigihnya di pengajian. Dia adalah penggerak umat, meninggal dunia. Apa kata keluarganya? Menjelang dia meninggal dunia, dia selalu mengatakan, terdengar oleh keluarganya, enggak, pai. Tahu apa maksudnya? Ya? Menolak. Ibu ini menolak, enggak, pai. Maksudnya saya tidak mau, pergi. Yang saya ilmui dan yang kami ilmui, inilah rayuan setan itu. Setan datang merayunya untuk masuk ke agama lain agar keluar dari Islam. Ibu ini mengatakan tidak, pergi kalian, pergi. Padahal dia udah nggak bisa ngomong, Bu, tapi untuk yang mengusir ini dia sanggup, pai. Masya Allah, enggak, pai. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, iman kita dalam hidup ini jujur atau tidak, iman itulah yang akan menjadi yang satu-satunya masih ingat oleh kita. Sementara ketika itu kita sudah tidak ingat lagi, bahkan membaca la ilaha illallah saja sudah hampir-hampir tidak ingat lagi. Makanya perlu dibantu dengan talqin, ya, perlu dibantu dengan talqin. Saat-saat sakarat itu Pak, kita sudah hampir lupa semuanya. Wallahi, hanya iman yang benar yang ada dalam hiduplah yang mampu menjadikan kita sanggup bertahan saat godaan syaitan itu datang. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, seluruh orang yang meninggal dunia mengalami sakarat yang luar biasa. Ibu pernah sakaratul maut enggak? Alhamdulillah. Kalau pernah berarti udah meninggal dong. Ya. Belum pernah kan Pak ya? Tapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya sakaratul maut itu bagaikan seluruh mili demi mili tubuh kita, mulai dari kaki, bagaikan digilas oleh bumi ini. Sedangkan digilas oleh truk yang berisi pasir penuh aja udah nggak ketulungan. Dan itu bukan cepat loh Bapak Ibu. Keluarnya ruh demi mili dari tubuh kita ini bukan cepat. Yang cepat itu hanyalah ruh orang yang beriman. Cepat dia keluarnya. Tapi orang kafir bisa berjam-jam.
Orang zalim makin hebat kezalimannya, makin lama sakaratnya. Bahkan macam Ariel Sharon, berapa lama sakaratnya? Berapa lama sakaratnya? 6 tahun. Yang meruntuhkan khilafah Islamiyah Al-Uthmani, Mustafa Kemal Ataturk, ya, Mustafa Kemal Pasha. Berapa lama sakaratnya? Tahu berapa lama sakaratnya? Mengerikan sakaratnya. Orang-orang zalim yang dosanya berlapis-lapis seperti itu, Pak, sakaratnya lama dan dibiarkan oleh Allah tersiksa. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sakarat ini la haula wala quwata illa billah. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad saja sampai didekatkan air di dekatnya, kemudian dia letakkan tangannya ke dalam air itu, lalu dia diusapkan ke wajahnya. Kemudian dia berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Nabi aja minta apa? Ringankanlah sakaratul mautku. Ringankanlah karena berat, sakit. Saking beratnya beliau pingsan. Saat terbangun, sakarat masih berlanjut. Rasul yang mulia sampai berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Malaikat Jibril tak sanggup, lalu mengalihkan wajahnya, tidak mau melihat pada wajah Rasulullah. Lalu Rasul berkata, akarihta minni ya Jibril. Hai Jibril, apakah kau benci kepada saya? Kata Jibril, tidak. Mata mana yang sanggup melihat kekasih Allah dalam sakaratul maut? Berat kaum muslimin, sakaratul maut ini sangat berat. Insya Allah semua kita akan mengalami. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapakah orang yang paling ringan sakaratul mautnya? Orang mukmin yang soleh, yang amalnya sudah sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu orang yang ada di puncak keimanan. Rasul dibuat oleh Allah berat. Ada hadis yang lain, hadis ini hasan. Nabi memang berdoa kepada Allah, ya Rabb, jika seperti ini sakitnya sakaratul maut, ringankan sakaratul maut umatku ya Allah, dan jadikanlah untukku 3 kali lipat agar meringankan mereka. Sayang hadis ini tidak sahih, hanya setingkat hasan, tapi jadilah ada sebagai panduan bagi kita betapa kasihnya Rasulullah sampai akhir hayatnya, sampai sakaratul mautnya masih kita yang diingat, masih kita yang difikirkan, dan kita yang didoakannya. Ya Allah, jika begini beratnya sakaratul maut, maka ringankanlah sakaratul maut umatku, dan jadikanlah berat sakarat itu untukku. Rasul diberi oleh Allah kesabaran dan kekuatan yang tidak ada tanding bandingnya, Pak Ibu. Makanya Rasul yakin dia akan mampu memikul. Setelah dia jalani, dia pun berdoa, ringankan untukku ya Allah, ringankan. Yang udah diberatkan itu terasa ringan, begitu maksudnya. Ibu Allah, demi umatnya, maka layakkah kita merasa kita mencintai Rasul sementara selama ini Rasul dihina, kita diam? Sunnah Rasulullah diperangi, kita diam? Kita mengaku pencinta Rasul, inginkan syafaat Rasul, kita tidak membela sama sekali. Ketika ada pelecehan-pelecehan terhadap sunnah dan sebagainya, la haula wala quwata illa billah. Baik kaum muslimin, kita lanjut kepada sakarat. Sakaratul maut ini, yang paling ringan mengalami sakaratul maut hanyalah syahid. Syahid. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat pada halaman 37, ma yajidu syahidu min alamil qatl illa kama yajidu ahadukum min alamil qarsah. Tidaklah seorang syahid di antara kamu waktu meninggal dunia merasakan sakaratul maut itu kecuali seperti seseorang di antara kalian merasakan gigitan seekor semut. Pernah digigit seekor semut? Ya. Apa semutnya? Terserah. Pokoknya gigitan semut, kayak gitulah orang syahid merasakan. Fasyahidu min ummati, maka yang syahid dari kalangan umatku itu, kata Nabi. Kan Nabi pertama bertanya pada para sahabat, tuan-tuan sekalian, tahu nggak siapakah orang yang syahid? Apa kata para sahabat? Yang syahid itu ya Rasulullah, orang yang pergi dengan hartanya dan jiwanya
lalu berperang di jalan Allah, kemudian dia membunuh lalu terbunuh oleh tangan musuh di medan perang, itu yang syahid ya Rasulullah. Kata Rasul, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Jika demikian betapa sedikitnya umatku yang terhitung syahid. Tidak, kata Rasul. Maka Nabi merinci satu persatu yang syahid itu. Berbahagialah jika kita termasuk salah satu di antara mereka ini. Satu, Nabi mengatakan orang yang terbunuh karena membela agamanya syahid. Dua, orang yang meninggal dunia karena penyakit yang ada di perutnya dan tidak sembuh-sembuh. Udah berobat tidak sembuh-sembuh, lalu meninggal gara-gara itu, syahid. Orang yang menanggung sakit di kepalanya, apapun nama penyakitnya, ya, kanker, tumor, apalah namanya, terserah, ya, dan dia tidak sembuh-sembuh dengan obat-obat yang benar, kemudian dia meninggal, syahid, kata Nabi. Orang yang terbakar, syahid. Orang yang tenggelam, syahid. Ya, tentu saja semua ini tidak disengajakan oleh dirinya sendiri. Kalau disengajakan dah bunuh diri namanya, ya. Kemudian seorang wanita yang melahirkan anak dan meninggal dalam proses melahirkan, syahid. Orang yang sedang pergi keluar menuntut ilmu agama Allah lalu meninggal dalam perjalanannya, syahid. Macam bapak ibu ini pergi tadi, ada kecelakaan, meninggal, syahid, karena niatnya mau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, orang yang meninggal karena penyakit yang menular dan mati dia oleh penyakit tersebut, maka dia syahid. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, orang yang meninggal dunia minal hadami, karena reruntuhan sesuatu yang menimpanya. Apakah karena ada tebing ketika bapak bawa mobil, bawa motor, tebing jatuh, ya, ada menggelinding dari atas, ketiban lalu meninggal dunia. Atau kita lewat di pinggir jalan yang di situ ada gedung lagi dibangun, jatuh paku satu kena kepala bapak, ya, meninggal dunia. Wah, Pak Ustadz, nggak mungkin paku satu bisa meninggal dunia, ya, satu ton maksudnya. Jatuh kena kita meninggal dunia. Orang yang kena bom, pesawat yang jatuh, kecelakaan lalu lintas, syahid. Mereka adalah para syuhada yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka-mereka ini tentu saja tidak berhak mendapatkan 6 keistimewaan syahidnya orang syahid di medan tempur, ya. Mereka ini istimewanya hanya kematiannya, sakaratnya ringan, gitu. Yang kedua, dia bebas dari azab kubur. Sementara proses yang dilakukan kepadanya berlaku secara umum, seperti yang lain-lain yang merasakan, dimandikan, dikapani, disolatkan, nanti di padang mahsyar dia menjalani hal-hal yang normal. Hanya nanti yang paling pertama dimasukkan surga adalah seluruh yang syahid-syahid ini. Awalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah. Yang paling pertama masuk ke dalam surga dari kalangan umatku ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah fasyahid, kata Nabi. Orang yang syahid. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya untuk orang yang sakaratul maut sementara dia syahid, sakaratnya sangat ringan, maka Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, masih ingat dengan nama ini Pak? Masih ingat dengan nama ini? Syekh Ahmad Yasin, pendiri intifadah di Palestina. Ketika beliau hidup, beliau berpesan seperti ini: nyawa di tubuh kita hanya 1 lembar, dan dia pasti akan keluar. Pastikanlah ia keluar dengan semulia-mulia keadaan, dengan semahal-mahal harga, dan tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid. Ini kata beliau, tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kita sadar kita bukan pencinta perang,
Dan Allah pun sudah mengakui fitrah manusia itu benci perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kamu perang, dan perang itu tidak kamu sukai. Allah telah mengatakan itu benar, kita tidak suka perang. Tapi kalau itu terbuka, peluangnya nanti terbuka, jangan lari. Kesempatan, Pak. Kematian tidak akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad. Karena kita masuk jihad lalu kita lebih cepat, lebih awal meninggalnya. Tidak. Kematian juga tidak akan ditunda oleh Allah kalau kita lari daripada medan jihad. Allah tidak akan mempercepat kematian karena jihad, dan juga tidak menunda karena lari dari jihad. Khalid bin Walid, di mana beliau meninggalnya? Di medan perang atau di mana? Beliau meninggalnya di atas dipan, tempat tidur. Sampai-sampai ratapannya waktu mau meninggal, tidak ada satu lembah pun yang di dalamnya ada perang, melainkan saya ada di dalamnya. Tidak ada satu bukit pun yang di dalamnya di atasnya ada perang, melainkan saya ada di atasnya. Tidak ada satu kancah peperangan pun, melainkan saya ada di sana. Saya merindukan syahid, ternyata Allah memberikan kepada saya akhir hayat di atas dipan. Ini menandakan apa? Perang bukanlah asbab mempercepat kematian. Padahal Khalid ada selalu di tengah-tengah perang. Tidak ada satu mili pun dari tubuhnya melainkan ada bekas senjata tajam, bekas tombak, bekas panah. Masya Allah. Tetap saja saya berjumpa dengan seorang syekh berusia 94 tahun di Aceh. Selepas tsunami Aceh, saya berjumpa dengannya. Namanya Tengku Toha. Beliau adalah kaki tangannya Daud Bereh. Apa kata beliau? Saya panglima perang yang mendampingi Tengku Daud Bereh. Sejauh perjalanan saya dengan beliau, tidak ada medan perang yang tidak kami masuki. Tetapi ternyata sampai sekarang rindunya kami untuk mendapatkan syahid dari Allah belum dikabulkan. Namun sebenarnya mereka sudah mendapatkan rezeki itu dari Allah. Sebab apa? Sebab Rasulullah bersabda, siapa yang berniat untuk berperang di jalan Allah, siapa yang berniat lalu syahid di jalan Allah, ternyata Allah tidak memberikan jalan kepadanya, ternyata Allah tidak membukakan peluang untuknya, lalu dia mati di atas firashnya, di atas dipannya, mata fahuwa, dia mati, maka dia bimanzilati syuhada, nala manzilata syuhada, dia sampai kepada tingkat para syuhada. Karena niat, Pak, niat. Tidak ada salahnya Bapak Ibu berniatlah dan bahkan berdoalah, ya Rabb, beri hamba rezeki syahid dengan caramu, beri hamba rezeki syahid dengan caramu. Taib ibarallah yang kami muliakan, dalam sakaratul maut, dalam sakaratul maut tidak salah kalau seandainya Rasul mengajarkan kita doa-doa untuk diringankan sakaratul maut. Salah satu dannya doa yang diajarkan Nabi, atau silakan dengan doa pribadi Bapak Ibu, berdoalah kepada Allah. Karena sakarat itu sangat berat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sakarat itu kita belum pernah pengalaman, Pak. Sakit aja sebentar kemarin, ya, saya ada sedikit diuji oleh Allah, sempat rebah. Malam tadi saya yakin 100% nggak akan sanggup datang kemari. Malam tadi malah puncaknya sakit tuh malam tadi, sampai guling-guling di atas dipan, sakit sekali. Subhanallah, kita hanya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian alhamdulillah dibantu oleh anak-anak saya, anak-anak bergantian meruqyah saya di samping saya, istri juga meruqyah. Kemudian mereka minumkan saya madu, kemudian habatus sauda cukup banyak. Lalu perut ini menolak, berusaha untuk muntah. Saya tahan terus, dan saya niatkan semua bacaan itu untuk diri saya, semua ini untuk meracuni penyakit yang ada, dan seterusnya. Saya sudah yakin hari ini tak akan bisa datang. Subhanallah kaum muslimin, itu baru sedikit sakitnya, sudah seperti itu, Pak. Bagaimana sakaratul maut? Ketika Allah menyebutkan bagaimana malaikat itu sangat kejam. Malaikat maut itu adalah malaikat yang tidak pernah diberikan oleh Allah dan diciptakan untuk dirinya senyum. Nggak ngerti senyum malaikat maut itu, Bapak Ibu. Waktu Isra Mi'raj,
Nabi Muhammad disambut dengan sukacita oleh seluruh malaikat-malaikat langit, didamping oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Malik. Kemudian ada satu malaikat yang wajahnya manyun saja, matanya tajam, wajahnya manyun. Lalu kata Rasulullah, wahai Jibril, itu malaikat kenapa wajahnya begitu seram? Apa dia benci kepada saya? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah Muhammad, sesungguhnya itu adalah malaikat maut. Tak, pandangan matanya itu Pak mampu membuat orang copot jantungnya, tajam sekali. Allah telah menciptakannya dengan fitrah tidak bisa senyum. Jadi malaikat maut itu jangan pernah diharapkan kaum muslimin wajahnya senyum, kecuali malaikat maut yang didatangkan untuk orang yang beriman. Dia tidak senyum, tetapi wajahnya bersih, enak dan lembut dilihat. Dalam hadis sahih Muslim, enak dan lembut dilihat. Insya Allah pas kita bicara tentang perjalanan arwah, kita sampaikan bagaimana datangnya para malaikat-malaikat, yang satu orang dari 70.000 malaikat itu adalah malaikat maut. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, kita masuk kepada hadis tentang perjalanan arwah. Malaikat maut satu di antara 70.000 malaikat. Ma min ahadikum, tidaklah salah seorang pun di antara kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia akan meninggal dunia, melainkan 70,000 milal malaikah yanziluna minas sama, 70.000 malaikat turun dari langit. Ahadukum malakul maut, ahaduhum malakul maut, salah seorang dari 70.000 malaikat itu adalah malaikat maut. Kalau ruh ini yang akan dicabut adalah ruhnya orang yang beriman yang saleh, 70.000 itu dalam keadaan wajahnya cerah ceria senyum. Satu orang dari mereka keluar dari yang 70.000 itu, lalu dia duduk tepat di atas yang akan meninggal ini. Jadi Pak, di sini ini adalah badan kita Bu, Bapak. Ini kepala, malaikat turun, ya, turun satu orang dari yang 70.000 tadi, dan inilah malaikat mautnya. Malaikat maut cuma satu. Yang lain siapa? Malaikat-malaikat pendamping, ya. Sampai di sini duduk, malaikat mautnya duduk di sini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat maut ini meletakkan kedua telapaknya, telapak tangan kanan di pipi kanan, di pipi kanan, yang ini di kiri. Perlahan-lahan malaikat ini membujuk. Apa yang dikatakannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang baik, hai jiwa yang tenang, keluarlah engkau. Dibujuk oleh malaikat maut. Beda nanti perlakuan malaikat maut memperlakukan jiwa dari seorang kafir, jiwa dari seorang zalim, ahli maksiat. Kalau yang ini perlahan-lahan keluarlah. Di waktu yang sama, kata Rasulullah, Allah perlihatkan dengan izin Allah pemandangan surga, dan di situ ada tempatnya. Subhanallah, terbuka tirai gaib. Hanya dia seorang yang mampu melihat pemandangan itu. Terbuka tirai gaib. Apa yang dilihatnya? Pemandangan yang maha indah, sangat indah. Tidak pernah di bumi ini seumur hidup ada pemandangan begitu indahnya. Di tengah-tengah pemandangan itu ada rumah yang maha cantik, maha megah, maha mewah, maha luks, dengan bahan-bahan yang maha mahal. Dan di gerbangnya tertulis pemilik rumah ini adalah nama dia. Pemilik rumah ini adalah nama dia. Pak,
di kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah disebutkan rumah untuk satu orang yang beriman yang hidup di dunia, dia beriman, dia saleh, rumahnya nanti di dalam surga besarnya yang dibangunkan oleh Allah adalah 70 mil kali 70 mil. Itu baru rumah, ya, 70 mil kali 70 mil baru rumah. Silahkan Bapak Ibu, 1 mil berapa kalikan 70? 1 mil berapa? Dah cepat aja, 1,5 kilo. 1 mil itu 1,5 kilo. Sekarang kalikan 70. Kalikan 70, silakan. 105 kilometer. 105 kilometer. Berarti 105 kilometer ke sana, 105 kilometer ke sana. Itu nanti bukan tanah, Pak, tapi baru bangunan. Baru bangunan. Sementara di halamannya, ya Allah ya Rabb, dikumpulkan semua tempat-tempat yang paling terindah yang ada di bumi ini, nggak ada apa-apanya. 1 berbanding 70. Yang di luarnya, bangunan itu sendiri, Masya Allah. Kalau dekorasi orang yang paling hebat di dunia ini, kalau interiornya, eksteriornya udah paling mahal sekalipun, 1 berbanding 70 dengan yang ada, yang diperlihatkan oleh Allah untuk orang beriman yang akan meninggal ini. Dan dia melihat di pintu gerbangnya tertulis bahwa owner, pemilik daripada gedung ini, rumah ini, istana ini adalah dia. Masya Allah, ketika itu ruhnya macam ingin loncat, Pak, keluar dari itu tubuh. Akhirnya mudah malaikat maut menggiring roh ini keluar. Sebab apa? Karena roh itu sendiri sudah ingin keluar untuk mendapatkan tempat itu. Paham? Paham, Bu? Roh ini sendiri yang sudah ingin keluar. Beda nanti dengan roh orang zalim, roh orang kafir, dia akan bertahan di tubuh ini. Sementara ini enggak, dia akan keluar dengan suka hati. Maka mudahlah malaikat mengeluarkannya. Itu pun masih terasa sakit. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, cuma pemandangan surga itu menjadikan rasa sakit yang begitu dahsyat sangat berkurang. Bu, ibu dengar cerita Nabi Yusuf ya, bagaimana Nabi Yusuf ketika dilihatkan kepada kaum ibu-ibu, kaum konglomerat dan haiset yang ada di Mesir, ya, faqatta'na aydiyahunna, mereka sayat-sayat daging di telapak tangannya, sementara mata mereka tidak mau keluar, tidak mau dipejamkan, saking ruginya melewatkan momen yang begini mahal. Yusuf lewat, semuanya terpukau dan terpana, ya. Buah yang tadi mereka buka, ini Al-Quran yang menceritakan. Al-Quran, bukan dongeng, bukan. Jadi ketika Nabi Yusuf lewat, hasya lillah, ma hadza min bashar, inna hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini pasti malaikat yang mulia. Faqatta'na aydiyahunna, demikian firman Allah dalam Al-Quran. Lalu mereka menyayat-nyayat sampai lepas-lepas daging telapak tangan mereka ini, berserakan di bawah, darah nggak terasa. Yusuf jalan sana, Yusuf balik, ya, mereka masih entah apa yang disayatnya, pokoknya nggak mau sepejam pun mata, nggak terasa tuh sakitnya, sayatan, kayak terkena hipnotis. Masya Allah. Maka bagaimanakah sakitnya orang yang sakarat sementara dia melihat pemandangan yang maha menakjubkan, dan itu adalah untuknya. Kebayang, Pak? Kebayang bagaimana inginnya roh ini untuk cepat keluar. Kebayang bagaimana rindunya roh ini meninggalkan kehidupan yang palsu yang selama ini telah banyak yang menyakitkannya. Orang-orang yang mengkhianatinya, orang-orang yang menzaliminya, banyak lagi beban ini, beban itu. Sementara di sana, apa yang dia kaji, apa yang dia ilmui, sudah menanti. Ini tempatnya. Dan dia sadar dia sedang sakarat. Makanya dia ingin cepat meninggalkan tempat ini. Kita nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan itu adalah kita. Amin.
Aminkan, amin. Mudah-mudahan itu adalah kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Ibaratullah, ma'asyiral muslimin. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ruh ini sudah keluar. Jadi saat ruh ini sudah keluar, malaikat yang tadi 70.000 sigap kerjanya, Pak. Tangkas cepat. Segera mereka mandikan dengan air khusus yang dibawa dari langit. Ruh itu dimandikan, iya. Dengan air apa? Air yang dibawa dari langit. Dari surga mana? Bukan urusan kita. Pokoknya Nabi mengatakan malaikat ini memandikan roh orang beriman yang baru saja keluar ini. Kemudian dikapani dengan kain lembut yang sangat wangi yang sudah dibawa oleh mereka sekalian. Setelah itu dimandikan. Ternyata ruh pun dikafani. Jangan salah-salah loh ya. Ruh pun dimandikan, dikafani. Ustadz, ruh kan hidup. Iya hidup, tapi diperlakukan begitu. Yang mati adalah si jasad. Yang ketika itu jasad, mata yang tadinya masih utuh tapi udah nggak bisa melihat apa-apa. Telinga yang masih oke, udah nggak bisa dengar apa-apa. Jari yang biasanya kenceng banget nulis di jet ini udah nggak mampu ngapa-ngapain lagi. Ya, semuanya sudah berakhir. Tapi yang ruh diperlakukan, kemudian dibawa beriring-iring menuju ke langit. Konvoi malaikat menuju ke langit. Pas mendatangi gerbang pintu langit dunia, malaikat penunggu gerbang langit dunia, ingat ya, langit dunia ada satu lapis di mana Rasulullah pernah melaksanakan sholat berjamaah di situ waktu Isra Mi'raj. Di stop. Alangkah wanginya ruh yang kalian bawa ini, alangkah harumnya. Siapakah dia? Beritahukan kepada kami. Maka malaikat yang mengiringi ini menceritakan, dia adalah fulan bin fulan, hamba Allah yang beriman, ahli tauhid. Dia adalah hamba Allah berakhlak mulia. Dia adalah hamba Allah yang dermawan dan suka bersedekah. Dia adalah hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Dia adalah hamba Allah yang benci dengan dosa maksiat. Dia adalah hamba Allah yang bla 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 bla. Diceritakan oleh para malaikat ini kebaikan-kebaikannya. Lalu apa kata para malaikat penjaga gerbang langit dunia? Kalau begitu dipersilakan masuk dengan satu syarat, izinkan dia di stop dulu, kami ingin ikut menyolatkannya. Masya Allah. Masya Allah. Setelah dia masuk, seluruh malaikat lapisan langit dunia ikut menyolatkannya. Ibu tahu nggak berapa jumlah malaikat lapis langit dunia? Bapak tahu nggak berapa jumlahnya? Nggak tahu kan? Karena nggak ada hadis yang menceritakan berapa jumlahnya. Yang penting Bapak Ibu tahu 100 orang saja orang yang beriman menyolatkan satu orang muslim yang meninggal, dijamin dia lepas dari azab kubur. Lah malaikat itu hamba Allah enggak yang beriman? Hamba Allah. Yang menyolatkan kita aja yang udah turun ke bumi udah 70.000. Masya Allah. Iya kan? Belum lagi lapisan langit dunia yang pertama. Selesai, dibawa lagi iring-iringan ke lapis langit dunia yang kedua. Kejadian sama terulang di lapis langit kedua, di gerbang pintu lapis langit kedua. Di stop juga. Kemudian setelah diketahui, mereka minta izin untuk ikut menyolatkan. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, terus lapis ke langit ketiga sampai ke lapis langit yang ketujuh, roh ini akhirnya ditahan. Ditahan dalam artian apa? Sudah selesai perjalanannya untuk registrasi masuk, sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalikan hambaku ke bumi. Aku telah menerimanya, aku telah mengakuinya. Kembalikan ia ke bumi. Maka secepat-cepatnya malaikat membawa kembali ke bumi roh orang yang beriman tadi. Nah, itulah rahasia kenapa Nabi menganjurkan agar jenazah orang yang meninggal dunia segera diselenggarakan. Ya. Sebab apa? Hendaknya ketika urusan malaikat dengan roh kita ada selesai, ketika dia turun, dia sudah dapati jasad kita sudah mau dimasukkan ke liang lahat. Harusnya begitu. Makanya disuruh untuk disegerakan kaum muslimin.
Nah, saat itu roh ini mampu melihat jasadnya sedang dibawa kemana. Hanya jasadnya seorang yang dia lihat. Ketika jasad itu dimasukkan ke liang lahat, liang lahat pun ditutup dengan papannya. Liang lahat yang benar itu seperti ini Bapak Ibu. Sementara yang selama ini sudah dibuat oleh kebanyakan orang itu gaya Kristen, ya. Kalau liang lahat yang benar itu, kalau kedalamannya seperti ini 2 meter, ya. Yang liang lahat itu ya ini. Ini yang liang lahat yang dibuat oleh orang-orang awam selama ini, dan mereka ini menganggap adalah liang lahat adalah seperti ini. Maaf ya, inilah gaya orang-orang Kristen. Ini bukan orang Islam yang punya. Orang Islam punya lahat itu adalah ini. Lahat itu artinya lahat. Itu adalah, Bapak dengar dengan istilah mulhid, orang yang menyimpang, orang yang terpuruk dalam simpangan. Jadi kalau lahat itu adalah lubang yang terpuruk dalam sebuah, kan menyimpang dari jalur resminya kan. Ini yang lahat. Paham? Agar kita mengetahui seperti apa sebenarnya yang lahat. Oke, saat dimasukkan jenazah ini ke dalam lahat, lalu diisi papan, beri batas papan. Setelah itu dia ditimbun, lalu dipadat-padati. Saat orang yang di atas sudah meninggalkan kuburan, orang yang paling terakhir di langkah ketujuhnya, yang di sini sudah dimasukkan ruhnya kembali, sehingga telinganya mampu mendengar kembali bunyi telapak kaki orang yang terakhir pergi itu. Saat itu Bapak Ibu yang kami muliakan, kalaulah dia orang zalim, orang jahat, dia akan berkata, tolong jangan tinggalkan saya, jangan biarkan saya sendirian, tolong. Tapi saat itu apapun yang berkaitan dengan kemampuannya sudah dicabut oleh Allah, kecuali hanya bisa mendengar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah kembalikan ruhnya. Mulailah dia melihat ada 2 pasang mata yang berapi dalam kegelapan. Mendekatlah 2 pasang mata itu, ternyata 2 malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertanya kepadanya, dan ini pertanyaan yang tidak bisa jawabannya dipersiapkan sekarang. Kita udah tahu, percuma saja nanti ditulis di kertas, nanti jawabannya lalu perintahkan keluarga kita masukkan kertasnya ke dalam kuburan ya, siapkan senter kecil. Enggak, pertanyaan malaikat ini udah dikasih tahu duluan, tapi yang mampu menjawab adalah realita hidup orang ini selama ini di dunia seperti itu. Enggak, kalau iya maka dengan itu dia mampu menjawab. Pertanyaan malaikat simple, ma rabbuk. Ini pertanyaan ini mampu melepaskan jantung dari tempat gantungannya, mampu memecahkan gendang telinga. Orang beriman ini, saat itulah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mendoakan, sallallahu li akhikumul mauta fa innahu al-mauta at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Doakan kepada Allah untuk saudara kalian yang baru saja kalian kuburkan, karena sekarang dia sedang ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Doakan pada Allah agar Allah kuatkan lidahnya. Nah, saat itu orang yang beriman ini, berkat imannya, berkat amal solehnya, dia mampu menjawab. Dalam ketakutan yang dahsyat, ternyata dia mampu menjawab. Yang membuat dia mampu adalah Allah yang menolongnya. Sesuai dengan janji Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah mengokohkan lidah orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dengan perkataan yang kokoh, dan juga di kehidupan akhirat. Maka ketika dia masuk ke alam kubur, pada hakikatnya seluruh orang berarti sudah masuk ke alam akhirat. Allah kokohkan sehingga ketika ditanya, ma rabbuk, siapa Rabbmu? Orang beriman ini menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah, dia yang menciptakanku,
Dia yang memberikan aku kehidupan dan rezeki, dan dialah pemilik diriku, dan aku akan kembali kepadanya. Itulah yang kuyakini. Dialah yang kusembah dalam hidupku. Ditanyakan kepadanya, wa ma dinuk, apa agamamu? Simple, Pak. Kalau orang yang betul-betul bertauhid, beriman, berakidah, dia akan menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanyakan pertanyaan ketiga, wa madza taqulu an hadzal rajul, apa yang akan engkau komentari, apa yang akan engkau katakan tentang lelaki ini? Rasulullah bersabda, dua malaikat mungkar dan nakir ini benar-benar tidak ada bentuk sedikit pun wajah ramahnya, tegang, kaku, keras, penuh dengan amarah dan keangkar-murkaan. Pada wajahnya benar-benar nampak betul kekejaman. Ya, ketika ditanya apa yang engkau komentari tentang lelaki ini, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Orang beriman menjawab, innahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad, utusan Allah. Ternyata dalam hidup memang Nabi Muhammad lah yang menjadi idolanya. Nabi Muhammad lah yang menjadi panutan dan panduan hidupnya. Nabi Muhammad lah teladannya. Makanya dia lancar menjawab. Sama dengan tadi, Pak, orang yang betul-betul baginya agama Islam ini segala-galanya, di atas pekerjaan, di atas urusan apapun, Islam nomor satu, maka orang ini lancar jawab dini al-Islam. Ya, diberi kelancaran karena realitanya dalam hidup dia benar-benar telah seperti itu, makanya dia gampang menjawab nanti. Baik, setelah itu kata Rasulullah, Allah pun mengizinkan dua malaikat ini memperlihat, kau lihat ke sebelah kirimu. Maka roh ini melihat ke sebelah kirinya. Ya, jasad ini yang sudah ada roh di dalamnya melihat ke sebelah kiri. Maaf Bapak Ibu, sekalipun dia masih di liang lahat dan baru saja, suasana yang dilihat nanti bukan lagi terasa di liang lahat, sudah dilebarkan oleh Allah, tetapi sudah ini masuk ruang wilayah gaib. Ya, makanya dilihat, ternyata terbukalah gerbang pintu neraka, dan di situ ada satu kandang atau sel penyiksaan yang sangat lengkap siksaannya, dan di sel itu tertulis nama dia. Tertulis nama dia. Namamu siapa saudaraku? Hah? Fikri. Fikri lengkapnya? Oke, Fikri saja. Fikri. Fikri melihat, ternyata di situ ada namamu, Fikri. Zulkifli. Zulkifli. Melihat, maka gemetaranlah sekujur tubuh orang yang beriman ini, ketakutan karena merasa dirinya akan diseret ke sana. Lalu dua malaikat ini berkata, ada satu yang saya tertinggal tadi. Setelah dia berhasil menjawab, terdengarlah seruan dari langit, aku telah membenarkan, aku telah mengakui hambaku ini. Artinya memang benar, di kehidupannya di dunia memang sudah seperti itu dia. Makanya telah dibenarkan oleh Allah dia, dan diakui oleh Allah. Makanya dibukakan untuknya pintu neraka, dan di situ ada namanya. Lalu kata malaikat, kau jangan takut. Kalaulah engkau tidak membenarkan Rasul Allah, kalaulah engkau tidak mengikuti Islam, kalaulah tidak engkau menyerahkan diri dalam hidup kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka sudah pasti tempat yang telah tersedia atas namamu ini di neraka engkau akan menghuninya. Dan karena ketaatanmu kepada Allah, karena keimananmu, karena ketundukanmu, tempat ini telah disegel untukmu selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah menghuninya lagi. Hilang langsung ketakutan tadi. Alhamdulillah. Selama. Kemudian lihat sebelah kananmu, hamba Allah yang beriman yang di dalam lahat ini melihat ke sebelah kanannya. Apa yang dia lihat? Dibukakan pintu gerbang yang penuh dengan wewangian, aroma yang sangat indah, pemandangan di dalamnya yang Masya Allah
persis seperti yang dia lihat waktu dia akan sakaratul maut. Dia lihat kembali, kemudian dibentangkan permadani yang tidak pernah ada permadani itu di dunia ini. Terbentang menuju ke sana. Dia pun ingin bergegas ke situ, ditahan oleh malaikat. Mau kemana boy? Situ. Sabar, sabar. Karena di situ ada nama dia. Dia sangka dia sudah berhak untuk masuk ke dalamnya. Sabar. Nggak akan lari gunung dikejar. Itu tempat memang tempat ente punya, dan ente akan memasukinya sebagai hadiah dijanjikan Allah, dan Allah Maha menepati janji. Kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Tapi sabar, sabar sampai kiamat dulu terjadi. Maka apa kata Rasulullah? Hamba yang beriman ini akhirnya berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah 3 kali. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Bu, kenapa sih hamba ini, hamba yang beriman ini minta agar disegerakan kiamat? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Pak? Iya, karena penghalang dia untuk bisa masuk ke tempat yang sudah diimpi-impikannya, yang sudah diperlihatkan atas nama dirinya. Penghalangnya hanyalah sampai menunggu kiamat. Makanya dia minta cepat-cepat kiamat. Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Ya Allah. Baik. Sementara menjelang kamu masuk ke situ, kamu diletakkan di tamannya dulu, mau? Mau. Kalau begitu ikut yuk. Baru Bapak Ibu, jasad tinggal, ruh kembali naik. Ruh kembali naik. Jasad tinggal lagi, ruh kembali naik. Kemana dibawa? Disinilah dia, roh orang beriman itu. Jadi kalau ini gerbang kematian, ya, sakaratul maut, gerbang kematian. Ya, pas masuk, setelah melalui proses tadi, roh akan terbagi 2. Orang beriman, rohnya naik ke atas. Sementara orang kafir CS, termasuk orang zalim, orang munafik, orang fasik, ahli maksiat yang suka berbuat dosa dan sebagainya, maka rohnya akan sampai ke bawah. Di atas ini disebut dengan al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la, atau digelari juga dengan a'la illiyin. A'la illiyin. Ya. Baik kaum muslimin, di mana posisinya ini? Ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Pernah dengar hadis ini enggak? Raudhatun min riyadil jannah. Satu taman di antara taman-taman surga. Di sini diletakkan raudhatun min riyadil jannah. Ya. Di bawah sambil menunggu kiamat, roh orang beriman ini di bawah dan menghuni satu taman di antara taman-taman surga. Percayalah Bapak Ibu, taman surga ini sudah membuat orang lena. Sudah membuat orang lena. Udah nggak terasa perjalanan panjangnya menunggu kiamat itu, nggak terasa karena penuh dengan kepuasan demi kepuasan di sini. Kenyamanan demi kenyamanan, taman. Ingat Pak, setelah orang meninggal dunia, orang beriman ketika itu selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kezaliman, selamat tinggal kelelahan, selamat tinggal beban dan beban, selamat tinggal kesedihan. Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila orang ini sudah meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Malaikat turun, nyawa dicabut. Sejak hari itu la khaufun alaihim, nggak ada yang perlu ditakutkan lagi.
walahum yahzanun, nggak ada juga yang perlu disedihkan, nggak ada lagi yang ditakutkan. Kalau dunia ini takut Pak, macam-macam ketakutan itu muncul. Takut bangkrut, takut miskin, takut ditinggalkan suami, takut tinggalkan istri, takut dikhianati anak, takut ini, takut itu, banyak banget yang ditakuti, ya. Takut nanti Indonesia ini kacau, jadi apa nanti ibu kota Jakarta, takut nanti banjir besar, takut nanti takutnya terlalu banyak dalam kehidupan ini, ya. Saat itu sudah dibuang semuanya. Ketika kita menembus kehidupan berikutnya, semua ketakutan itu sudah nggak ada. Walahum yahzanun, dan tidak pula ada yang patut mereka sedihkan. Ibu pikir ibu akan sedih ya? Aduh anakku gimana? Ibu akan mikir anak lagi nanti setelah ibu di liang lahat. Enggak Bu, nggak akan kepikir. Maaf nih, kalau seandainya ibu dapat berita bahwa ternyata anak bapak Pak, ternyata anak bapak, semoga ini tidak terjadi, anak bapak ternyata menjadi bandar narkoba. Umpama, dari mana bapak dapat informasi bahwa anak bapak jadi bandar narkoba? Bapak kan sudah di taman surga. Orang yang meninggal dunia nyusul belakangan. Orang yang meninggal dunia nyusul belakangan, ketemu dengan bapak. Saat ketemu saling berbicara. Kamu tetangga saya? Iya. Kapan meninggalnya? Udah 2 minggu yang lalu. Ahlan wa sahlan, selamat ya kamu sampai di sini. Karena yang sampai di Mala'ul A'la berarti dia adalah orang yang selamat. Lalu saling bercerita dan bernostalgia. Nah pertanyaan, kata Rasulullah, orang yang sudah meninggal duluan bertanya kepada yang baru saja meninggal, bagaimana kamu dapati anak saya ketika kamu masih hidup? Oh, anak kamu yang si fulanah telah menikah. Oh ya, dengan siapa? Dengan seorang lelaki yang soleh, punya penghasilan oke, dan dia juga orang yang berakhlak mulia. Alhamdulillah. Terus anak saya yang sanu gimana? Loh, nggak tahu ya? Enggak, dia kan udah meninggal. Anak saya udah meninggal. Kapan? Setahun setelah bapak meninggal. Masa? Kok nggak ada di sini? Lah, masalahnya anak bapak meninggal bunuh diri. Loh. Oh, ya sudah, rasakan sendirilah. Nggak ada kesedihan Bu, rasakan sendirilah. Ketika masih bersama saya memang dia keras kepala, dia memang suka meremehkan agama Allah, menelantarkan sholat. Ya, saat itu nggak ada sedih. Ibu jangan pikir ibu akan sedih lagi ya. Sedih itu cuma sebatas di dunia. Ingat loh Bu, sedih itu hanya sebatas di dunia. Ketika ibu sudah menembus ke kehidupan ini dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhid, insya Allah nggak ada kesedihan. Kecuali orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan sedih, meninggalkan dunia dalam keadaan sedih dengan cara membunuh diri, maka dia akan terus dalam kesedihan yang berlapis-lapis, tak akan pernah selesai. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya roh orang kafir, roh orang zalim, roh pendurhaka mak, pendurhaka bapak, pemakan riba, pezina kesana kemari, roh para koruptor, roh para pencandu narkoba, barang-barang haram, roh orang-orang yang sering mempermainkan sholat, roh orang-orang yang masih suka menggunjing kesana kemari, menghibah kesana kemari, mengadu domba kesana kemari. Roh orang-orang macam ini Pak, lihat nanti di kitab, lihat nanti di kitab nasib para pengadu domba. Rohnya para pengadu domba, rohnya para penggunjing kesana kemari, rohnya para pemakan riba, rohnya para pezina. Lihat bagaimana Rasulullah menceritakan. Insya Allah nanti akan kita terangkan dalam episode tentang peristiwa-peristiwa alam kubur, ya. Sekarang kita fokus tentang perjalanan roh. Kita lihat kaum muslimin yang kami muliakan, saat orang kafir akan meninggal dunia, malaikat turun, jumlahnya sama, 70.000 malaikat. Tapi kata Rasulullah, malaikat yang datang ini tidak satu pun dari mereka yang berwajah bagus. Wajahnya rusak dan betul-betul sangat, dari matanya tegang, nampak betul kebuasan, nampak betul kebencian, ya, wajah benci kepada yang akan didatang itu nampak betul.
70.000 malaikat datang dalam bentuk sorotan mata yang sangat tajam penuh kebencian, bibir yang sedikit pun tidak ada kesenyum, ya senyum tidak ada, sementara mukanya rusak. Malaikat ini turun. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketika itu si orang zalim, orang fasik, orang munafik ini mulai merasakan ketakutan. Siapa nih? Kenapa begini banyak? Mau ngapain mereka? Mau ngapain mereka? Kaum muslimin turun. Selesai turun, langsung satu orang yang paling garang wajahnya, yang paling kejam bentuknya, keluar dari tengah-tengah mereka dan langsung sampai di kepala orang yang zalim ini, memasukkan langsung jarinya ke dalam mulut. Coba Pak, dalam hadis Nabi mengatakan malaikat ini langsung masukkan jarinya ke dalam mulut, ya. Setelah itu mulai disentak. Keluar kamu hai musuh Allah. Ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarlah kamu wahai jiwa yang kotor, jiwa yang menjijikkan. Wahai jiwa yang menjijikkan, keluar. Saat itulah dihantam dadanya, dihantam lambungnya, dihantam punggungnya, dan ditepuk kepalanya agar mengeluarkan roh ini. Pak, Bapak pernah nggak ngelihat atau ngerasain gimana dicakar kucing sementara kucingnya nggak mau melepaskan cakarannya? Sakit Pak? Sakit. Sekarang coba bawa kucingnya ke lantai 5. Bapak dengan tangan yang tidak usah pakai sarung tangan ya, bawa kucingnya ke lantai 5, kemudian lepaskan tuh kucing ya. Yang terjadi gimana kira-kira? Kuku kucing itu kan segera masuk ke daging Bapak, betul tidak? Setelah itu Bapak paksakan juga melepaskannya ke bawah. Apa yang terjadi? Di bawahnya nggak daging Bapak? Pasti Pak, di bawahnya daging Bapak. Sakit lah, itu baru sekedar kuku kucing. Yang kucing itu takut mau dilepaskan. Begitu juga dengan roh orang munafik, roh orang fasik, roh orang fajir, orang zalim juga takut lepas dari jasadnya ini. Sebab apa? Dia sudah dikasihkan lihat apa yang akan dihadapinya nanti. Pemandangan neraka yang di dalamnya ada sel penyiksaan. Di gerbang sel itu adalah atas nama dia Zulkifli. Siapa tadi? Fikri. Sama. Kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara kamu hari ini melainkan namanya sudah disiapkan oleh Allah di dalam surga. Satu bangunan atas nama dia sudah disiapkan di dalam surga. Di waktu yang sama setiap kita juga sudah disiapkan oleh Allah tempatnya di dalam neraka atas nama dia. Nama saya hari ini sudah tertulis dalam neraka Pak. Nama saya di waktu yang sama juga sudah tertulis di dalam surga. Sama-sama. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu keadaan semakin menakutkan. Keadaan semakin menakutkan. Setelah dikasari satu persatu mau melepaskan cengkeramannya, ditarik terus oleh malaikat dengan siksaan yang teramat sangat berat. Inilah dia kemuncak dari sakit. Bapak Ibu pernah melihat bagaimana orang yang sakarat? Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah melihat orang zalim sakarat? Ada nggak yang pernah? Coba. Ada yang pernah dekat nggak orang zalim yang sakarat? Bapak Ibu, orang zalim yang sakarat itu menjijikkan. Saya baru satu kali dekat dengan orang zalim yang anti sholat, mempermainkan syariat, mati. Baru satu kali saya merasakan seumur hidup. Menjijikkan. Ya Allah, ngerinya tuh sakarat, ngeri banget. Badannya tegang-tegang, ya. Sementara dadanya melengkung seperti ini, kepalanya di bawah, kebayang Pak? Ya. Ya, kemudian kakinya seperti betul-betul tersiksa, masya Allah. Nah kaum muslimin, akhirnya keluarlah
roh ini setelah keluar, roh tersebut langsung dibelasah oleh 70.000 malaikat. Nggak pakai dimandiin, langsung dibungkus dengan kain kasar yang sangat busuk. Setelah itu diseret seperti nyeret bangkai yang nggak pantas menuju ke lapisan langit dunia yang pertama. Setelah itu di stop oleh malaikat. Alangkah busuknya yang kalian bawa ini, siapa? Maka dia jawab, fulan bin fulan, ahli zina. Fulan bin fulan, orang yang suka mempermainkan agama. Fulan bin fulan, orang yang suka mendurhakai kedua orang tuanya. Fulan bin fulan, pemakan riba. Oh, fulan bin fulan, bla bla bla, dan seterusnya. Maka sorry, pintu gerbang tidak bisa kami buka untuk yang seperti ini. Ditahan dia, Pak. Jangankan untuk mendapatkan perlakuan sholat, disolatkan oleh malaikat, ya, baik ketika dia baru saja meninggal, di lapisan langit dunia juga tidak, apalagi kedua dan ketiga seterusnya. Lapisan langit yang pertama saja dia sudah ditolak, lalu campakkan dia kembali ke bumi. Masya Allah. Sampai di bumi lah. Biasanya kalau keluarga orang kayak gini kan biasanya awam juga kan. Tunggu dulu anak dari Amerika pulang, dia lagi pesan tiket pesawat, nunggu sehari semalam, kadang-kadang nunggu 2 hari semalam, betul tidak? Ya Allah, makin tersiksa dia, kayak orang masuk ke laut terombang-ambing, padahal udah membutuhkan orang yang segera menyelamatkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya setelah dimasukkan jasad ke dalam liang lahat, ruhnya pun disatukan. Saat itu 2 malaikat datang bertanya, "Ma rabbuk wa ma dinuk wa madza taqulu an hadzal rajul?" Tidak satu pun dia mampu menjawab. Dia kalau orang munafik hanya begini, ini hadis Pak ya Bu, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dia tidak mampu menjawab. Tetapi ketika ditanya, apakah pendapat engkau tentang laki-laki ini? Kalau orang munafik jawabnya begini, qala an-nas annahu kadza fa aqulu mithla ma yaqulun. Orang berkata dia itu adalah begini, saya katakan juga seperti itu. Hanya itu dia mampu jawab. Kemudian datang suara dari langit, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan mencelanya dan berikan kepadanya jatah yang telah dijanjikan untuknya. Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah, lihat ke sebelah kanan. Nah, kalau ini orang kafir, orang zalim, sebelah kanan dulu disuruh lihat. Ketika dia lihat surga ada namanya, ingin loncat Pak, ingin lari. Ditanya malaikat, mau kemana? Situ katanya. Seharusnya itu yang telah dibuatkan oleh Allah, yang harusnya kamu isi. Tapi karena kamu memunggungi Allah, karena kamu membelakangi agama Allah, karena kamu perturutkan hawa nafsu kamu, maka tempat ini telah di-close untuk kamu. Dia pun mulai lemas. Lihat ke sebelah kiri kamu. Setelah diperlihatkan, yang terlihat adalah pemandangan neraka, ada namanya seperti yang dia lihat waktu dia akan sakarat. Maka ketakutannya makin jadi-jadi. Lalu apa kata malaikat? Jangan cemas, kamu baru akan masuk ke sana dan merasakan segala fasilitasnya yang ada di dalam setelah kiamat. Disitulah dia berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, tundakanlah kiamat, lamakanlah kiamat. Karena dia takut langsung dimasukkan ke tempat yang dikasih lihat untuknya, bahwa dialah penghuninya. Terakhir Bapak Ibu, akhirnya orang ini diseret ke bawah. Diseret ke bawah, masuk ke, di sini namanya asfalas safilin. Asfalas safilin. Dia digabungkan dengan ruh para durjana, penjahat-penjahat, kafir-kafir, munafik dan lain-lainnya, digabungkan dan disiksa. Berbagai macam jenis siksaan menjadi tanggungan sesuai dengan kadar dosa yang ia buat di dunia. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sambil nunggu kiamat disiksa. Bil ghuduwi wal asal. Dia disiksa pagi dan petang hari. Dia disiksa pagi dan petang hari. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu,
Kalau nggak salah masih di Masjid At-Taqwa ketika itu ya. Saya pernah cerita, dan cerita ini bermula dari wafatnya tetangga saya. Saya yang selenggarakan, memandikan, mengapani, lalu ikut menyolatkan. Ketika dikuburkan, lihat, ini musola, ya, ini tempat pekuburan, ini jalan, ini juga jalan. Nah ini sawah, ya, ini sawah. Bapak Ibu, setelah dia disolatkan, dia pun dibawa kemari. Kuburannya tuh di sini, ya, kuburannya di sini. Kemudian waktu dimasukkan ke liang lahat, mau dimasukkan ke liang lahat, dari sela-sela kaki kami kan, posisi saya berdiri sini, ini banyak nih keluarganya mengelilingi sini kan. Nah dari sela-sela kaki kami menyelinap satu ekor ular yang berwarna hitam. Ularnya besar, kira-kira sepegelangan tangan saya, panjangnya mungkin ada 3 meteran. Ular itu datang di sela-sela kaki kami. Bapak Ibu tahu kalau ular ngelihat orang, satu orang saja dia lari, betul nggak? Kalau ini enggak, malah kaki kami dia berjalan tanpa rasa takut. Kemana dia mengarah? Ke arah kuburan ini. Lalu dia langsung masukkan tubuhnya, menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang. Orang waktu dia lewat, ular langsung menjerit-jerit, ya. Gimana nggak menjerit? Ularnya hitam gede lagi. Apalagi ular hitam itu ular tanah umpamanya, kan sangat berbisa, Pak, ya kan? Ini enggak, dia tanpa takut tuh ular menuju ke arah kuburan, langsung menjatuhkan dirinya ke dalam. Jenazah yang sudah hampir diletakkan, ular begitu besar masuk, otomatis 3 orang yang di dalam itu yang memasukkan ini main lempar aja langsung ke dalam, ya, nggak sempat lagi diatur segala macamnya, lempar. Aneh Pak Ibu, nggak siapa yang diganggu oleh ular itu, tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi, ya, langsung masuk ke liang lahat tadi. Masya Allah, standby di situ, kayak mau ngapain, kayak kami juga nggak tahu, langsung masuk itu standby, dikasih papan langsung naik, orang ini naik ke atas, langsung dikubur. Anaknya pada nangis, istrinya nangis melihat kejadian itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, sorenya datang adiknya mengantarkan amplop ke saya. Untuk apa? Saya bilang, karena Ustadz telah mampu membantu menyelenggarakan jenazah abang saya, berikan pada anaknya, anaknya lebih berhak. Ini adalah kewajiban saya sebagai tetangga kepada tetangga, muslim kepada muslim. Lalu apa kata adiknya ini? Abang saya meninggal dalam keadaan mencandu minum-minuman keras. Jadi udah lama meninggalkan sholat dan mencandu miras. Oh gitu ya, pantesan waktu saya mandiin, nggak usah saya cerita deh, waktu saya mandiin pokoknya nek saya ngeliatnya Pak. Baik, waktu di kapani juga baik. Esoknya lah, ini dia puncak cerita kita. Esoknya datang tetangga saya. Jadi rumah saya itu di sini. Ini kira-kira 300 meter lagi ke sana. Nah, ini rumahnya dia. Ini ada gang lagi. Ini rumah saya. Nah, ini rumah tetangga saya yang satu lagi. Nah, tetangga saya ini dia membuat tempe dan tahu toge, ya, dijual ke pasar di sini. Pulangnya dengan bendi. Tahu bendi, Pak? Bendi tahu? Delman yang pakai kuda, ya. Biasanya dia berangkat tuh 3:30 subuh, udah berangkat ke pasar. Pulangnya jam 9, jam 10. Ingat ya, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang disiksa. Pas lewat sini, kudanya langsung ngamuk. Kuda delman itu langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan kuda itu hampir meloncat ke sawah, ya. Untung sopir delman ini segera loncat dan dilarikannya kuda itu menjauh. Apa kata si sopir delman ini? Kuda melihat antu. Ini mencari antu mah. Masa antu di waktu duha? Baik kaum muslimin, selanjutnya sampai di rumah
dia langsung gedor pintu rumah saya. Dia langsung gedor. Jam 10-an saya ingat dia ngedor pintu rumah saya. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa? Pucat sekali wajahnya. Beliau mengatakan, di muka kuburan itu kuda yang saya tunggangi ngamuk. Ya, Delman saya tunggangi ngamuk. Kata si sopir Delman, dia ngelihat hantu. Saya katakan, pertama, nggak ada hantu. Yang kedua, kejadian seperti ini terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang menunggangi unta bersama para sahabat. Nabi lihat kuburan. Ternyata unta Nabi langsung mengamuk, ya. Bukan mengamuk sebenarnya, tapi ketakutan. Ketakutan. Nabi segera turun, lalu untanya ditambat agak jauh. Lalu Nabi berkata, kalian tahu ini kuburan siapa? Maka kata sahabat, saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kalau yang ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Haha, kata Nabi, ketahuilah oleh kalian, mereka berdua sekarang ini sedang diazab. Ingat ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, orang yang diazab di alam kubur, selain jin dan manusia dapat mendengarkan jeritan siksaan mereka. Demi Allah, kata Nabi, kalau aku doakan kepada Allah agar kamu mampu mendengarnya, pasti kamu akan pingsan kalau nggak mati. Saking mengerikan jeritan orang-orang yang disiksa, bagaikan pakai mic, Pak, ya. Wah, macam-macam jenis siksaannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, seandainya diizinkan oleh Allah Nabi mendoakan, kita nggak akan tenang hidup nih. Sebentar kaget, ya. Kalau nggak mati pingsan paling tidak, kata Nabi, saking hebatnya. Lah, onta, kuda, ini termasuk binatang yang juga mendengar. Baik kaum muslimin, lalu saya katakan, ya sebenarnya satu kampung ini tahu kok yang meninggal ini memang pencandu, ya, udah lama meninggalkan sholat dan udah lama cekek botol, mati dalam keadaan seperti itu. Man laqiyallah wa huwa mudminul khamri laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang meninggal berjumpa dengan Allah sementara dia masih mencandu khamar, mencandu barang-barang haram itu, dia berjumpa dengan Allah sementara Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, nah inilah dia tentang sakaratul maut dan perjalanan roh. Dia disiksa. Apa model siksaannya? Kenapa dia harus disiksa? Ya, semuanya akan menjadi pertemuan, menjadi kajian kita dalam pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala, sampai ketika kita membicarakan tentang padang mahsyar sesuai yang ada di sini. Coba Ibu lihat kembali. Jadi urutan kita baru sekarang selesai alam kubur. Besok ini pertemuan kita khusus alam kubur, ya. Pembahasan kita berikutnya adalah alam kubur. Karena kitab sudah ada di tangan, tolong diawali dulu dengan membacanya, insyaallah bahasanya mudah, ya, dalil-dalilnya jelas dan terang. Kemudian enak kalau diskusinya juga banyak hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan tambahan, insyaallah bisa didiskusikan. Demikian dari kita sampai saat ini. Silahkan kalau ada tanya jawab, kita akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Silahkan. Oh, sebentar. Sini ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa tolong dijelaskan kembali posisi jenazah di liang lahat? Apakah wajahnya saja dihadapkan ke sana atau bagaimana seluruh tubuhnya? Lambung kanannya, ya, dadanya, perutnya menghadap ke arah kiblat, bukan hanya wajahnya saja. 2. Surga ada tingkatannya. Bila seseorang ditempatkan di tingkat terbawah surga, apakah itu untuk selamanya atau bisa naik tingkat lagi? Insyaallah dia bisa naik tingkat kalau ada orang di tingkat atas itu kenal dengan dia dan menolongnya, ya, bisa. Makanya perbanyak teman dari orang soleh. Orang soleh itu bisa menolong kita nanti pada hari kiamat, ya. Oke. Juga kalau seandainya ada keluarga kita yang ternyata keluarga itu masya Allah, ada yang hafiz Quran, ada yang ulama, ada yang syahid apa semacamnya, ya, kebaikan mereka di dalam surga minta agar ditingkatkan kepada pokoknya istri di surga ke paling bawah, suami di surga pertengahan, ya, sama-sama dalam surga.
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sang suami ini kesempatan untuk membawa istrinya ke dalam tingkatan yang dia punya. Wallahu alam. Makanya carilah suami yang soleh, istri yang solehah. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oh ya, ini ada tentang masalah surga dan neraka, nanti kita bedah dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, insyaallah. Satu, bagaimana dengan wanita meninggal pada proses melahirkan sementara anaknya adalah hasil perzinahan? Apakah meninggalnya syahid? Ya, kalau ia sudah taubat dari zinanya, dia hamil dan dia sudah taubat nasuha, Allah menganggap dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, walaupun tanggungan daripada perbuatan dosa itu masih ada dalam rahimnya, dan dia meninggal gara-gara itu, ya, maka dia terhitung syahid. Yang penting dia sudah taubat. Apalagi yang hamilnya karena diperkosa atau karena dihipnotis dan sebagainya, jelas dia sama sekali tidak masuk dalam dosa itu. Kedua, bagaimana hukumnya kalau keluarga mayat menunggui kubur selama 7 hari? Buat ngapain? Nggak ada kerjaan ya, menunggu kubur selama 7 hari dan membaca ayat Al-Quran dalam hal bertujuan menunda ruh mayat untuk kembali. Aduh, dalam hal bertujuan menunda ruh mayat masuk kembali atau jadi ditungguin di situ, ditongkrongin selama 7 hari biar malaikat nggak datang-datang gitu. Ya, insya Allah ini orang kan kesurupan. Kuburan itu sumbernya, markasnya jin dan setan. Seburu-buru tempat di muka bumi ini 2, kata Nabi, pasar dan kuburan. Hah? Ngapain juga sering-sering lama-lama di kuburan? Insya Allah diganggu. Kalau kata orang Minang, kok kojo nak kojo namanya kok. Ya, baik. Selanjutnya, Ustadz, bagaimana orang yang mati karena bunuh diri karena ia gangguan jiwa? Kalau memang ia sudah tidak menguasai dirinya lagi, dia tidak tahu siapa dirinya, dan dia melakukan bunuh diri itu bukan karena keinginan dirinya, tapi sudah dikuasai oleh makhluk lain, lalu dia mati, dia terhitung syahid. Ingat ya, kalau memang bukan dirinya lagi. Orang gila aja nggak mau bunuh diri, betul nggak? Orang gila aja nggak mau bunuh diri. Belum pernah kedengaran orang gila gantung diri, nggak ada. Biasanya Bapak Ibu bunuh diri itu dalam keadaan sadar, karena dia yang milih. Tapi ada kasus di mana orang memang tidak mampu. Ini salah satu bentuk, ada 50 uraian positif orang ini kena gangguan jin dan setan. Salah satunya adalah dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pokoknya tiba-tiba tangannya ngambil pisau dan ingin menghantam dirinya. Dia sudah berusaha menolak dengan tangan yang lain, tapi ini kuat sekali, ya, akhirnya tembus dan dia meninggal. Dia terhitung syahid. Sebab apa dihitung syahid? Karena dia dibunuh oleh musuh Allah. Musuh Allah lah yang menggerakkan tangan itu, dan dia tak mampu menguasainya. Jadi biasanya bunuh diri adalah proses di mana orang itu memilih. Kalau namanya juga bunuh diri, dia mengakhiri sendiri hidupnya, dia memilih. Jarang terjadi itu orang bunuh diri. Sekali lagi, kecuali bila ia sepenuhnya dikuasai oleh syaitan dan dia tak kuasa lagi melawan dirinya, maka ketika itulah menguasai dirinya, ketika itulah dia dianggap syahid karena dia sudah dibunuh oleh musuh Allah. Paham? Silakan, ada pertanyaan yang lain. Ya, silakan Pak. Kalau ada tisu, saya minta dibagi tisu. Kalau ada. Waalaikumsalam. Oh, bagus Pak pertanyaannya. Jadi dia udah lama meninggalkan sholat, lalu dia meninggal dunia karena sakit perut. Bagus pertanyaannya. Yang syahid tadi loh, syahid kan, dia tenggelam, nggak bunuh diri sih, memang tenggelam, kapalnya yang karam apa segala macam lah ya. Sementara dia selama hidupnya fasik. Apakah dia syahid? Enggak. Tergantung pada amalan apa yang dia amalkan semasa hidupnya. Tergantung. Kalau selama hidupnya dia adalah orang soleh dan taat, itu bonus dari Allah, syahid untuk dia.
Tapi kalau dia ahli maksiat, dia belum tobat, enggak, dikubur dia nanti akan mengalami siksaan yang telah dijanjikan, gitu ya Pak ya. Apalagi meninggalkan sholat, dosa terbesar itu Pak. La haula wala quwata illa billah. Silakan, siapa tadi? Ya, ada pernah baca buku kitab suci orang agama Hindu enggak? Itu keyakinan itu ada di kitab mereka. Keyakinan itu ada di kitab mereka. Umat Islam ini udah ketularan keyakinan mereka. Ya, nggak seluruhnya, tapi orang-orang awamnya masih percaya hari pertama sampai hari ketiga roh itu masih di kamar aja, lihat siapa yang datang, siapa yang pulang, siapa yang datang, siapa yang pulang. Terus 7 hari pertama roh itu dari kamar dengan rumah tuh keluar masuk kamar aja dalam rumah. Itu di kitab agama Hindu. 40 hari setelah dia meninggal, roh itu dari halaman rumah, kamar, halaman rumah ya. Nanti dia datang Kamis malam, Jumat saja lagi. Nah, ini ada pada keyakinan sebagian umat Islam yang awam. Haram umat Islam meyakini itu. Kalau kita meyakini roh sudah masuk di sini, ya, maka jasadnya tinggal rohnya sampai di sini, ya. Kaum muslimin, ini disebut apa? Barzakh. Tahu nggak barzakh itu artinya apa? Artinya apa barzakh? Hah? Apa? Pembatas. Barzakh itu adalah dinding gaib yang maha kokoh, ya. Jadi ini adalah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah mereka meninggal, mereka masuk kepada alam barzakh, alam di balik barzakh. Barzakh ini dinding yang maha gaib yang tidak bisa ditembus, baik oleh yang di dunia nggak akan bisa tembus kemari, yang di sini nggak akan bisa tembus balik kemari. Ada dinding yang maha gaib disebut dengan barzakh. Orang kalau udah masuk ya udah satu di antara dua, ke atas atau ke bawah. Jelas? Nggak ada tuh cerita menampakkan diri jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi tuyul, jadi macam-macam, ya. Bodoh. Ini korban orang goblok. Nanti aduh menampakkan bangkit dari kuburan bentuk pocong, udah percaya pula, dibodoh-bodohin. Ini akibat kita nggak belajar, jadi korban. Di TV sekarang ini jin dan setan itu udah lebih daripada artis terkenalnya, dipopulerkan. Baik, kaum muslimin, nggak ada cerita yang udah mati nggak akan bisa berhubungan dengan yang sudah hidup. Ada pula nanti baca ini nanti roh Busli masuk. Nanti di waktu yang sama ada 10 murid baca yang sama, roh Busli masuk. Ada berapa sih roh Busli itu? Mau aja dibohong-bohongi. Oh, Nabi Muhammad dengan baca ini nanti akan datang, Nabi Muhammad nampak di majelis anu nampak nih. Berapa sih roh Nabi Muhammad? Itu ada nggak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada. Ajaran mana yang ngajarkan kayak gitu? Ajaran Hindu. Jangan percaya yang kayak gitu-gituan. Makanya kaum muslimin benarkan akidahnya, luruskan pemahaman tauhidnya agar jangan mau ditipu, ya. Kenapa ajaran-ajaran sesat banyak masuk ke Indonesia dengan lenggang kangkung, dengan sangat mudah? Karena orang Indonesia bodoh. Orang Indonesia ini awam tentang agama. Yang sebenar-benarnya diajarkan dalam Islam ini banyak yang awam, lalu sangat mudah dibodoh-bodohin. Berbagai macam aliran sesat sangat mudah menjamur di Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Terus ini pertanyaan lagi. Siapa tadi yang mau bertanya? Udah. Oh, saya bab itu nggak mau saya jawab. Apaan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau orang Islam yang meninggal tapi dia tidak taat beribadahnya? Saya pernah mendengar bahwa orang Islam pasti akan masuk surga akhirnya setelah disiksa dulu di neraka. Apa betul Pak Ustadz? Tidak semua orang Islam. Tolong dengarkan ceramah saya waktu kita di masjid apa? Masjid apa? Itu udah masuk YouTube itu. Pembahasan saya tentang 3 tingkatan umat Nabi dalam beragama. Coba lihat, dibuka di YouTube, ya. Saya menjelaskan 3 tingkatan umat Nabi dalam beragama. Buka di YouTube. Seluruhnya masuk surga umat Nabi ini,
tapi ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan dihisab, ada yang masuk surga lama setelah mengalami banyak siksaan, ya, dinerakakan dulu segala macamnya, baru terakhir masuk surga. Jadi siapa orangnya, tolong merujuk kembali, dengarkan ceramah saya di sana, insyaallah ya. Silakan kalau ada yang lain. Pas setengah 12. Ya. Aduh, nggak dengar tuh. Coba maju, agak maju sedikit ke depan. Oh, begitu. Kaum muslimin, pada hari itu sudah berlaku hal-hal yang selama ini di luar daripada kemampuan kita. Kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu memahami bahasa malaikat kepada kita. Ya, malaikat berbahasa itu jelas dengan bahasa Arab, ya. Saya nggak dengar itu adanya berita atau dalil malaikat bicara yang bahasa Perancis kepada calon, nggak ada. Ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ayyatuhal khabithah, ya, itu adalah bahasa Arab. Berarti dengan bahasa itu nanti malaikat, dan Allah pahamkan kita, maksudnya roh ini paham dengan bahasa malaikat ini, gitu ya. Habis. Baik, jika sudah tidak ada dan memang waktunya sudah habis, semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan sedikit banyaknya kepada Bapak Ibu pencerahan. Kemudian kitab yang sudah ada di tangan Bapak Ibu, minta tolong kitab ini agar dibedah dalam bab perjalanan arwah dalam kubur, perjalanan kubur, ya. Bagaimana di mana-mana ditempatkan nanti roh masing-masingnya, ya, orang-orang syahid di mana diletakkan. Jadi rinciannya ada, Pak. Di a'la illiyin itu di mana nanti orang syahid, di mana letaknya, kemudian rohnya para nabi-nabi di mana letaknya, rohnya anak-anak di mana letaknya. Anak-anak jelas dia di tempat yang indah di taman surga sambil menunggu kiamat. Tapi di mananya dijelaskan di kitab itu. Kemudian juga asfala safil ini berlapis-lapis, juga bertingkat-tingkat. Dan yang banyak masuk dalam asfala safil ini termasuk orang Islam. Nah, perangai apa yang menyebabkan orang-orang bisa diletakkan di asfalas safilin? Baca di kitab itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, di pertemuan berikutnya kembali kitab ini dibawa agar kita merujuk kembali dalam pembahasan-pembahasan kita kepada isi kitab. Demikianlah infak daripada kitab ini adalah untuk pesantren saya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Maka silahkan Bapak Ibu berinfaklah untuk pesantren. Semoga Bapak Ibu diberi oleh Allah rezeki yang melimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.